Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membicarakan satu pemahaman yang muncul di akhir-akhir ini, yaitu pemahaman Islam Nusantara. Tetapi sebetulnya itu hanya nama saja yang baru. Adapun isinya adalah perkara lama, yaitu nama baru dari jaringan yang lama, jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal pun adalah penamaan yang baru dari pemahaman yang lama, yaitu Madrasah Islahiyah di Mesir. Madrasah Islahiyah di Mesir pun merupakan penamaan yang baru dari pemahaman yang lama, yaitu pemahaman Mu'tazilah. Karena inti dari semua yang mereka bawa dengan nama-nama tersebut, intinya adalah taqdim al-aql 'ala an-naql. Intinya mengutamakan akal di atas nukilan. Dan itu sudah kuno, sudah pernah dipropagandakan oleh Wasil ibn Atha, salah seorang yang tadinya duduk di majlisnya Hasan al-Basri rahimahullah, tetapi dengan akalnya dia membuat satu kaidah sendiri. Diingatkan dengan dalil-dalil, dia lebih mengutamakan akalnya. Fa'tuzila, maka dikucilkan dia, dijauhi dia oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan para ulama, dan juga oleh ahli sunnah. Maka orang ini dan pengikutnya dikatakan orang-orang terkucil, Mu'tazilah. Ternyata pemahaman yang lama ini diangkat kembali dan dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Yang seakan-akan satu aliran yang berbeda, tetapi penyebabnya sama. Kalau Mu'tazilah memiliki prinsip-prinsip, pertama mendahulukan akal di atas nukilan. Kedua, mereka berpendapat harusnya ada keadilan bagi Allah, sehingga tidak boleh seorang ditakdirkan baik atau buruk. Lihat bodohnya mereka. Dengan alasan Allah Maha Adil, maka tidak boleh ada takdir. Aneh. Allah diatur oleh mereka. Tidak boleh menakdirkan fulan kafir, fulan mukmin, tidak boleh. Itu namanya tidak adil. Yang ketiga, mereka menganggap ada kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir, yaitu manzilatul fisq, manzilah fasik. Dia bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Tetapi di akhirat, kata mereka, kekal dalam neraka. Ini juga prinsip-prinsip Mu'tazilah. Dan masih ada lagi prinsip-prinsip mereka Mu'tazilah yang didasari dengan sebab yang sama, yaitu mengutamakan akal mereka sendiri dan mengalahkan dalil-dalil. Ternyata pemikiran ini dibangkitkan kembali dan diajarkan kembali di beberapa kampus-kampus, apakah di Mesir atau di Indonesia.
Di Mesirnya di Al-Azhar, di Indonesianya di IAIN dulu, bukan menjadi sains. Dan di antara tokoh yang berbicaranya di Indonesia waktu itu adalah Luqman Harun, yang katanya doktornya para doktor, menyatakan bahwa rukun iman itu seharusnya cuma 5. Sebab rukun iman yang ke-6, kalau diyakini oleh kaum muslimin, akan menjadikan kaum muslimin mundur. Astagfirullah. Astagfirullah. Sama ucapan mereka dulu, pengikut Wasil bin Atha dan pengikut Jahm bin Safwan, sama dengan yang diucapkan oleh Luqman Harun, bahwa yang namanya takdir itu akan membuat kaum muslimin mundur. Demikian pula kata Mu'tazilah, bahwa beriman pada takdir itu berarti mengimani adanya ketidakadilan. Masa Allah menentukan fulan kafir kemudian disiksa? Padahal keadilan, yang namanya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau Allah yang memiliki, maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya keadilan. Kalau itu milik Allah, maka Allah berbuat apapun pada miliknya sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendaki. Dan ternyata tidak berhenti. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ditebarkan melalui IAIN, kemudian menjadi sains, kemudian disebarkan di kampus-kampus filsafat. Jadi ini menyedihkan. Kaum muslimin ditipu oleh tokoh-tokoh yang di atas namakan tokoh-tokoh Islam. Padahal yang diajarkan adalah pemikiran sesat Mu'tazilah yang sudah tumbang, dibantah oleh para ulama. Kemudian muncul kumpulan kecil di hutan kayu Jakarta Timur. Berkumpul beberapa tokoh-tokoh, apakah redaktur majalah Tempo Gunawan Muhammad, atau Ahmad Sahal, editor jurnal Kalam, atau Nong Darul, perempuan, aktivis perempuan yang bekerja di Institut Studi Arus Informasi. Dan satu lagi yang tidak kalah kurang ajarnya adalah Ulil Absar Abdallah. Kumpul di hutan kayu. Dan itu sesungguhnya tempat itu bukan masjid, bukan tempat pengajian, sanggar seni. Supaya tahu saja bahwa mereka ngobrol itu di mana. Mereka kumpul di sana, yang sesungguhnya itu adalah komunitas pertemuan para pegandrung sastra, teater, musik, film, dan seni rupa. Berarti seperti Taman Ismail Marzuki yang kecil, mininya Taman Ismail Marzuki. Mulai mereka membicarakan tentang pemikiran-pemikiran mereka. Menurut saya, semuanya akli. Yang dibahas semuanya dengan akal, dengan prinsip Mu'tazilah, taqdimul aql ala naql, mendahulukan akalnya di atas nukilan. Belum ada istilah jaringan Islam liberal, belum. Masih ngobrol-ngobrol, dan kemudian mereka mulai disebarkan pemikirannya melalui mailing list terbatas. Anggotanya semakin banyak, berapa ratus orang sampai 700 orang. Mulai terdengar suaranya, dan kemudian mulai berani memasukkannya ke radio. Kajian-kajian akliyahnya yang mereka sebut dengan berbagai macam nama, beda-beda namanya, tetapi isinya adalah kajian akliyah, kajian murni akal. Dari 1, 2 sampai 10 radio, khususnya di Jakarta, mengadakan kajian khusus, apakah seminggu sekali,
atau kajian rutin setiap hari atau sebulan sekali. Mereka bikin diskusi ilmiah kata mereka. Yang lebih tepat sesungguhnya diskusi akliyah. Diskusi akal. Setelah itu mulai masuk surat kabar yang berani memuatnya pertama kali dengan 1 halaman penuh adalah Jawa Pos. Sebab kemudian muncul penulis-penulis utamanya, gurunya Ulil Absar Nurkhalis Majid, apakah Zumardi Azra, Jalaluddin Rahmat yang Syi'i Rafidhi, dan lain-lain. Mulai mereka menulis dan selalu kontroversial, selalu membuat orang ramai berbicaranya. Apakah bicara syariat perlu apa nggak perlu? Bayangkan, syariat dipertanyakan perlu apa nggak perlu. Demikian pula didiskusikan kenapa harus dibedakan laki-laki dengan perempuan. Maka muncul berbagai macam tulisan-tulisan, kajian-kajian di majalah, di koran, di radio-radio tentang emansipasi wanita.